Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah sering bergabung di sini. Di channel yang nggak seberapa ini, tapi kalian sering banget bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk seluruh subscriber yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, saya minta tolong banget sekeluarga untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Saya sapa untuk para subscriber yang baik hati yang sudah bergabung bersama saya, baik yang dari Indonesia, dari luar negeri, dan lain sebagainya. Karena alhamdulillah channel ini ternyata digemari oleh beberapa orang dari Indonesia, bahkan dari luar negeri. Tapi tidak semuanya orang luar negeri. Ada yang dari Indonesia kemudian tinggal di luar negeri, kemudian ada yang dari Indonesia kemudian kerja di luar negeri gitu ya. Saya sapa untuk yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, Makau, untuk di Arab Saudi di Jeddah, kemudian yang ada di Brunei Darussalam, Kak Ajijah, halo. Terus yang ada di Sydney, kemudian di Jerman, di Los Angeles, dan di kemarin saya Maroko kalau nggak salah ya. Yang ada di Indonesia baik dari Kalimantan, dari Papua, Pak Samin, Bu Sriatun, yang dari Pak Kalimantan, kemudian ada yang dari Jakarta, Bandung, Bogor, Jogja, Cianjur, terus dari Mojokerto, Tulungagung, ada dari Jawa Timur, kemarin ada Semarang juga ada yang dari Madura juga. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda semua yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, sudah join di kesempatan malam hari ini di acara Cermal. Seperti biasa kita bakal hadir lagi untuk mencari beberapa informasi, kisah-kisah inspiratif baik dari pendengar. Kalau malam hari ini kita bakal live by phone lagi dengan seseorang yang punya cerita khusus, yang punya cerita yang luar biasa, agak menggelitik, tapi semoga jadi inspirasi buat kalian semua supaya untuk berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dengan siapa kita akan live telepon Mas Tulus, tapi nanti dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk beberapa orang yang sudah mensupport saya, yang sudah bergabung di Rumah Orang Baik juga terima kasih banyak. Untuk yang baru join, baru masuk, selamat datang. Ayolah dibantu like dan juga subscribe-nya gitu ya. Saya sapa untuk beberapa orang yang sudah mulai beristirahat di kesempatan malam hari ini, karena beberapa hal ada yang memang terjadi. Biasanya kalau jam-jam segini nih kalian lagi tidur, lagi melihat langit, atap-atap kamar, kemudian sembari ingin beristirahat karena sudah meluruskan badan atau meluruskan otot setelah seharian beraktivitas gitu ya. Tapi ada juga yang sedang berlembur, mungkin di malam hari ini baru nonton, bukannya mau tidur tapi baru banget mau kerja ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua, mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi teman buat kalian yang sedang beraktivitas ataupun yang sudah mulai tidur atau sudah mulai beristirahat gitu ya. Oke, kita hari ini bakal live by phone lagi dengan seseorang yang ada di Pulau Jawa, masih dalam kondisi Indonesia Raya ya. Kita akan tersambung dengan seseorang di ujung telepon, nanti kita langsung tanya siapa, di mana, kemudian ada cerita dan juga ada kisah inspiratif atau apa dari beliaunya ya. Kita langsung akan terhubung. Kita nanti langsung sapa aja boleh. Nanti kita langsung tanya kira-kira mbaknya tuh dari mana tinggal. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dengan mbak siapa di mana? Dari Mbak Angel. Oh, Mbak Angel. Mbak Angel di mana, Mbak Angel? Iya. Di sekitar Pulau Jawa, Mas. Di sekitar Pulau Jawa. Oh, jadi Mas ada banyak rahasia ya. Mbak Angel usianya berapa, maaf? Belum bisa. Mau 30. Mau 30. Oh, berarti masih tua aku yo. Iya, mau 30. Oke. Iya. Di Pulau Jawa, kemudian namanya Mbak Angel. Ada yang pengen disapa dulu mungkin di grup. Mbak tergabung di Rumah Orang Baik? Ya, alhamdulillah ikutan, Mas. Oh, di grupnya Mas Tulus. Oh, gitu. Siap. Iya. Aktivitas sehari-hari apa, Mbak? Wira swasta ya, Mas. Wira swasta, jualan. Wira swasta. Iya. Jualannya di pinggir jalan gitu, ada suara gitu. Punten sedikit ya, Mas, ya, agak berisik sedikit. Oh, enggak apa-apa. Mbak Angel di Pulau Jawanya itu Jawa atau Sunda, maaf?
Sunda Mas. Sunda. Asli Jawa, cuman tinggalnya di Sunda. Oh, di Jawa Barat berarti tinggalnya, tapi aslinya Jawa. Iya. Oh gitu. Mbak Lala ini, sorry, Mbak Angel ini dulu yang pernah bercerita ke saya tentang warungnya, betul? Bener Mas. Ini Mm-mm. pas kebetulan banget kalau lagi di warung ini. Oh gitu. Waktu itu awal-awal kita sama Mas Tulus. Ya. Oh gitu. Ada cerita apa di warung itu? Dulu gimana sih ceritanya? Kalau dulunya sih kurang tahu sih Mas ya. Cuman pas Mhm, awal kesini baunya itu bau. Kalau menurut saya sih Mas ya, mhm. baunya itu bau kucing. Kalau Bau menurut apa? saya Kencing. bau kencing kucing. Oh kencing kucing. Heeh. Nah, itu hari pertama pas awal-awal itu. Nah, yang Mohon pas maaf saya kedua potong saya sama dulu. Sorry. Mbak E tinggal di situ iya sejak Mas, kapan? Sudah baru atau memang sudah lama? Baru atau sudah lama? seminggu. Cuman nggak tinggal sih. Cuma kalau tinggal mah di rumah. PP Oh, aja tuh pulang pergi. oh jadi memang cuma toko bukan ruko berarti ya. Tinggalnya nggak di situ. Mm-mm. Terus baru di situ. Seminggu. Baru seminggu ini setelah. Baru 1 minggu. Baru seminggu. Oh gitu. Baru seminggu usaha apa Mbak kalau boleh tahu? Yang mulai di counter ya Mas. Handphone. Oh, Aksesoris handphone. aksesoris handphone, siap. Mbak E sudah berkeluarga ya? Belum. Belum berkeluarga? Belum diberi. Mungkin sama Allahnya belum diberi, disuruh perbaiki diri lagi biar jodohnya lebih baik Amin loh. dari sebelum yang pernah ditemui. Tapi jenengan punya usaha sendiri loh Mbak, tapi udah luar biasa loh. Ya alhamdulillah Mas, disyukuri aja. Mungkin itu rezeki buat saya. Sudah punya sampean sendiri. Gimana Mas? Itu usaha sudah milik sampean sendiri. Iya, kerja sama temen sih Oh, berdua. kerja sama teman berdua. Oke, oke, oke. Kerja sama. Gimana sebelumnya ada cerita apa? Kita ulang lagi dari awal yuk. Dari tadi gimana? Seminggu baru buka seminggu berarti usahanya. Baru seminggu. Ada hal apa yang Baru banget. terjadi? Ngerasa ada yang aneh nggak di warung itu? Kalau yang anehnya sih belum terlalu kelihatan Mas ya. Mungkin baru seminggu. Cuman baunya itu nggak hilang-hilang. Bau kencing kucing itu tadi ya? Ya, cuman Mas, kalau kata Bapak pas hari kedua itu baunya beda. Bau manusia. Manusia. Itu posisi rukonya itu di pinggir jalan, Mbak. Di pinggir jalan yang memang semua orang bisa aja mampir, maaf untuk kencing di situ gitu. Oh enggak ada toilet umumnya soalnya. Oh gitu. Tapi kalau menurut pandangan orang kan sudah pasti biasa ada kencing kucing, namanya juga tempat seperti itu ya toh di pinggir jalan gitu. Nah, kalau menurut Mbak Angel sendiri sebenarnya ada apa keanehan apa yang terjadi kok bisa sampai ada aneh-aneh di warung itu, ada bau ini, bau itu, ada ngerasain sesuatu nggak? Sebelumnya kan pernah Mas ya ngekos gitu ya. Itu bau banget. Bau banget. Cuman 3 hari itu semprotin hilang Mas. 3 hari disemprot hilang. Hilang gitu. Iya sempet. Mungkin ya itu kayaknya mungkin ya bau yang sebelum nyewa kamarnya itu. Cuman kalau ini seminggu. Terus kalau kadang hilang, kadang enggak, kadang nyengat banget. Kadang sampai nyengat banget. Pernah nemuin sesuatu nggak di warung itu? Mungkin di laci ada surat atau ada raja yang bertulis Arab, kemudian ada jimat segala macam. Pernah nemu sesuatu nggak di warung itu? Belum. Saya tuh ngoprek ke semua sudut tuh belum, soalnya lantainya rapet banget Mas. Rapet banget, nggak ada celah gitu. Jadi saya pikir cuman sih sempat aneh. Gimana? Sempat anehnya dapetnya sedikit pernah. Cuman saya pikirnya ya mungkin itu mah rezeki-rezekian Mas ya. Betul, namanya orang dagang tuh rezeki. Ke arah situ. Terus apa lagi Ini ya loh, hampir yang dirasain apa lagi? 2 botol habis loh Mas. Karbol?
semprotan, ya karbol juga. Jadi karbol sama semprotan disemprot tapi masih bau. Itu apa sebenarnya di sudut ruangan atau di salah satu ruangan atau yang terpisah atau yang tersambung dengan konter handphone atau di belakang atau gimana? Yang bau itu. Yang di belakangnya ya Mas, yang di belakang. Cuman nggak nemu titik temunya tuh di mana gitu. Enggak gitu. Tapi bau aja gitu. Kan biasanya kalau sumber gitu kan pasti ada satu titik ya di situ sumbernya kan, ini belum. Oh gitu. Sampai bocor. Nanti kita bakal bahas itu. Nanti aku bakal, soalnya belum datang nih. Aku lagi apa? Lagi coba lihat-lihat dulu ke sana. Kan sebenarnya sudah saya jawab kan untuk pertanyaan itu. Nah, Mbak usianya tadi berapa? Pokoknya nanti kita bakal bahas itu. Saya mau tanya dulu usianya berapa? Mau 29. Mau 29, 28. Kok bisa nggak nikah itu kenapa? Nggak ada jodohnya atau emang susah deket dengan orang atau kepiye? Nah, saya tuh gimana ya? Kalau dibilang untuk jadi cewek normal ya, saya ke laki-laki juga sebenarnya tertarik gitu tuh. Cuman setiap mau hampir jadi tuh, nggak jadi terus. Tapi sampai dibilang normal, jenengan normal. Maaf ya, ini kita terus terang saja kan. Maksudnya kok jenengan bisa stuck dengan posisi di situ. Tapi sama femme kan biasa kan penampilannya. Maksudnya ndak potong rambut pendek dan lain sebagainya gitu. Ini langsung aja Mas ya. Iya. Saya tuh pernah ke orang kayak indigo kayak Mas Tulus. Kalau untuk dukun atau aji-ajian kiai yang ngaku-ngaku bisa ini itu saya nggak percaya dan pernah nggak mau soalnya. Iya, jadi cuma nanya sama orang yang tahu hal-hal gaib lah, tapi bukan dukun. Kan. Persis kayak Mas Tulus orangnya, dia suka nolong. Dia bilang tuh di saya itu ada jin cewek. Di saya itu dari kecil, dari zaman udah 20 tahunan lebih katanya. Iya, terus si jin cewek ini. Nah, dia itu yang menggagalkan saya untuk menuju ke pernikahan. Dan membuat orientasi saya itu agak sedikit berbelok. Orientasinya berbelok maksudnya piye? Ya ke sesama juga. L? Yes. Sorry, betul, aku tahu beberapa istilah. Mbaknya F-nya apa B-nya? Saya B-nya. Jadi ada faktor-faktornya tuh saya jadi B itu mungkin salah satu faktornya itu yang menurut saya orang tua juga. Jadi saya itu dekatnya sama bapak, paling dekat sama bapak. Anak kesayangan bapak, saya didandani itu udah kayak cowok aja. Oh gitu. Tapi sekarang Mbak Angel sendiri, maaf, penampilannya berjilbab atau cepak seperti BB pada umumnya? Alhamdulillahnya saya ketemu titik balik saya itu 2017. Tapi pernah ngalamin yang rambut dicepak, pakai baju laki-laki gitu? Pernah. Bahkan sampai mau operasi pun pernah, Mas. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Sampai nggak menangis. Ya, astagfirullah, itu zaman-zaman yang nyiksa diri sendiri tuh. Kalau inget tuh, aduh Mas, saya tuh mau nangis gitu. Tapi sekarang gimana penampilannya Mbak Pi sekarang? Rambut panjang, alhamdulillah hijab. Alhamdulillah sudah berhijab. Bener itu, pas mulai benernya itu, saya pernah ikut ya, dan alhamdulillahnya ngefek positif banget ke saya Mas. Betul. Keluarlah si perempuan itu, ikut tapi si jin perempuan itu keluar, enggak atau gimana? Kalau yang saya rasain nih Mas ya, pas rukiah itu, saya itu jadi lebih halus orangnya, lebih santun, lebih lembut, lebih sabaran. Dulu emosian banget Mas, saya tuh orangnya selengean, banyak yang nggak suka. Kalau ngomong tuh belak-belakan, kasar. Banyak yang nggak suka gitu. Oh jadi terus sekarang terus lanjutin dulu aja, monggo.
Nah, sekarang lebih adem, pikiran juga nggak gampang emosi gitu. Nah, sempat ada satu, nggak tahu ini jin atau apa, saya nggak ngerti Mas ya. Kan kalau rukyah itu kan keluarnya muntah ya. Ada yang muntah, maaf ada yang dari bawah gitu, dari kalau saya dari muntah sama pendawa. Lalu? Saya muntah pendawa. Nah, terakhir ada satu yang nyangger, apa ya bahasanya itu? Tertahan. Iya bener. Lalu? Ketahan di leher udah susah banget. Sampai sekarang masih susah. Sampai sekarang masih susah. Nanti kita bahas itu ya. Oke, nanti kita bahas itu. Saya mau tanya sedikit ke Mbak Angel. Tapi sekarang dulu memang pernah penampilannya seperti B pada umumnya. Oke, boleh ya Mbak kita berbagi info buat teman-teman. Jadi dalam dunia L itu atau lesbian itu ada dua istilah, di mana di situ ada V, ada sama B. Nah B itu bisa dibilang dia itu laki-lakinya. Nah kalau V-nya itu dia tuh perempuannya gitu. Jadi Mbak Angel ini dulunya sebagai pihak laki-lakinya lah seperti itu ya. Iya perannya. Tapi kalau rasa ke laki-laki gimana Mbak? Saya sempat beberapa tahun juga sempat dekat gitu, sampai ada yang bisa ngambil hati juga sempat. Banyak juga gitu. Saya tertarik sebenarnya, sangat tertarik. Bahkan untuk nikah pun pengen banget. Ya Allah. Cuman ya dilalahnya tuh ketika mau jadi ada aja entah saya yang tiba-tiba ngerasa ini kayaknya nggak cocok. Satu sisi kadang cowoknya yang nggak jadi gitu. Kalau untuk saat ini suka, saat ini ada laki-laki yang ada yang suka ini ke Mbak nih, siapa nih satu laki-laki aku lihat sebenarnya ada, iya bener. Iya toh. sorry aku keceplosan. Jadi ada satu laki-lagi yang lagi deketin, ada yang lagi deketin Mbak E kan sekarang, lagi deketin sampean. Ada. Udah bisa ngambil hati Bapak juga. Alhamdulillah. Nah terus kalau untuk sorry jenengan itu tinggalnya di Jawa Barat atau memang orang tua di Jawa tapi tinggal di sini, atau orang tuanya di Jawa jenengan di sini, atau merantau atau gimana? Jawa Barat. Saya Jawa Barat. Orang tuanya tinggal di situ juga, dekat sama-sama, berarti sama tinggal masih sama keluarga? Masih. Tapi sudah punya usaha sendiri. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada lagi keluhan yang ingin disampaikan, nanti aku bisa ulas nanti. Bahkan aku sambil nungguin ini nih, nungguin yang di warung sama yang di badan sampean untuk datang ke sini. Nah, kalau yang di badan saya tuh kadang keluar masuk. Saman gimana kok bisa tahu itu keluar masuk? Ya ini saya dari yang bisa aja tuh masuk ya. Emang kadang saya suka punya sendiri. Kadang suka saya tuh dia bisa ngapain, kadang nggak ngerti. Mulai ada keanehannya tuh mulai udah tahun 2000, tahun kemarin udah mulai ada aneh lagi gitu. Semenjak ikut ruqyah itu ya? Semenjak ya saya satu lagi Mas, kan ruqyah yang pertama tuh 2017 kan ya. Nah ruqyah kedua itu 2019. Itu saya makin parah malah. Saya malah makin nggak rajin sholat. Malah mulai males sholat. Yang saya rasain sih. Terus kayaknya yang masih saya ngeluh itu, kok saya nggak ya belum nikah gitu. Kadang saya sulit. Masih mungkin saya sendiri yang ego masih terlalu tinggi kriteria gitu tuh. Jadi nyari mikir lagi ya, cowoknya yang terlalu wah gitu. Ya mungkin gitu tuh, untuk menurut orang lain mungkin seperti itu. Cuman bagi saya kan ya kriteria itu perlu gitu kan, untuk ngebangun masa depan dan ngebangun keluarga yang sekali seumur hidup. Jadi belum ketemu di situ. Tapi siapa ini? Ada satu perempuan, tapi sampai sekarang di benak sampean itu dia masih ada. Saya nggak tahu ini teman atau apa, cuman jenengan punya kedekatan tersendiri dengan dia. Nah ini aku tuh suka. iya emang bener.
Saya belum mau Ya Allah ya belum mau Tuhan. belok ke situ, Mas. Maafin saya Iya, saya keceplosan terus ya kebawaannya. Itu siapa Mbak? Maaf. kalau dulu itu hampir seperti itu lagi. Dulu Hampir kenal seperti dengan orang itu seperti zaman jahiliyah lagi. Oh, jadi mungkin bisa dibilang pasangan? Iya. Oh, iya ya. Jadi Cuman, aku lihat ada sesuatu yang belum bisa jenengan lepas begitu iya, saja. itu saya susah karena saya ngerasanya itu sama sebelumnya dia nih Mas ya, kan ada lagi sebelumnya itu saya tuh dendamnya gede banget sama yang sebelum ini nih. Dendamnya gede banget, maunya saya itu udah iya kita kayak gini emang nggak benar, ayo kita bareng-bareng gitu. Betul. Kamu bener saya bener, Saya tapi tahu betul. bener bareng-bareng gitu tuh. Nah yang kemarin itu dianya selamat sendiri tuh Mas. Dia udah bener, saya belum bener, tapi udah ninggalin gitu aja. Gitu. Saya pengennya kan yang bareng-bareng bener. Nah dari situ ego saya naik. Enggak lah, gue mau cari lagi. Akhirnya nyari lagi yang bisa diajak bener intinya. Sebenarnya tuh simple kok. Aku tuh tahu betul kaum seperti itu karena aku lingkup kerjaku itu ya di TV, di seni. Tahu sendiri kan Mbak ya, banyak hal-hal yang seperti itu. Saya dan nutup diri lah dalam hal itu. Dan saya memiliki banyak teman yang sampai sekarang masih sama. Bahkan aku manggilnya itu abang loh, sampai manggil dia. Dia nggak mau dipanggil Mbak ya kan? Ya kan kalau B itu kan nggak mau dipanggil kan, maunya dipanggil abang kayak gitu-gitu. Nah jadi sebenarnya beberapa hal yang susah mereka lupakan tuh apa, kalau udah dapet satu yang sesuai dengan kriteria yang memang setipe itu sangat-sangat susah dilupakan. Susah. Betul. Nah terus yang ini kenapa kok Mbak belum bisa lepas? Alasannya apa? Apa karena sesuai dengan tipe, sesuai dengan ini? Saya sih nggak ngelihat itu masih cinta atau enggak, tapi intinya jenengan kayaknya masih belum bisa melepas si Mbak ini. Kalau untuk yang sekarang, untuk soal seks maaf saya agak tabu sedikit ya. Saya jauh ke arah itu. Jauh ke arah situ. Hanya sekedar rasa sayang dan cinta mungkin. Iya. Sayang saya tuh, jadi sayang saya, dia yang saya lakukan sekarang dia tuh saya tuh mau balas budi kebaikan dia gitu. Terus apa yang saya mau dari masa lalu itu ada di dia mau kerjasama dengan saya, ayo kita bareng-bareng ini, bareng-bareng itu. Jadi setiap harinya tuh ada di tingkatan itu Mas. Sama dia juga nggak mau untuk nikah dengan lelaki itu kan, saya jelasin kan. Nggak apa-apa wes, aku ngerti. Jadi saya dulu kenal sama dia, saya punya cowok loh Mas. Sampean lucu ya, sampean tuh B tapi sampean punya cowok. Iya, aku juga bingung ya Mas. Berarti sebenarnya jenengan itu bukan L dong, bukan lesbi sebenarnya, istilah. Kita ngomong belak-belakan aja ya Mbak ya. Ini kan bisa dibilang ini education juga. Ini education buat kalian biar tahu istilah-istilah untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kalau dikategorikan lesbian memang harusnya kan sukanya dengan perempuan saja, tapi ketika jenengan ada suka dengan laki-laki juga, berarti bisa dikategorikan biseksual dong. Dua-duanya. Dua-duanya, cuman kalau lebih cenderung cowok tuh belum. Cenderungnya? Nyamannya itu sama cewek. Nyamannya gitu. Sama cewek. Oh, jadi yang ceritanya memang sekarang udah. Jadi gini, jadi ceritanya yang perempuan yang belum bisa Mbak lepas ini memang kriterianya setipe, sesuai dengan kemauan, kemudian sesuai dengan harapan intinya. Bener banget. Sesuai visi misi. Jadi maunya itu ya kita bareng-bareng lah, kita ngerintis dari bawah, kita bareng-bareng usaha, terus bareng-bareng jadi bener gitu toh. Iya, itu.
barang-barang motornya. Tapi banyak Cuman juga ya loh Mbak, biasa fame yang lebih parah dari B itu lebih banyak. Saya pikir kan yang kalau orang sudah jelas orang akan menjaskan ya bucinya yang disalahkan kan. Ya udah jelas, lu perempuan tapi iya kayak laki, pasti. udah pasti lu yang disalahkan gitu kan. Padahal di Iya. sisi lain Heeh. fame-nya atau pihak yang berperan sebagai perempuannya itu lebih banyak yang Mm-mm. seperti itu, malah dia tuh nggak mau yang gue jijik sama laki Iya, iya misalnya lebih gitu-gitu. itu. Lebih parah loh sebenarnya. Heeh. Itu yang perlu dirubah Lebih dari kejam lagi. mindset orang. Jadi gini loh Mbak Angel, orang Mm. itu melihat dari penampilan. Oh, kayak wong lanang kaya wedok berarti salah. Oh, itu laki-laki seperti perempuan berarti salah misalnya. Bergaya seperti ini salah, bergaya seperti itu salah. Nah, kita ndak bisa mengjudge itu karena sebenarnya kalau dari sisi pandang orang sudah pasti bucinya yang salah. Bucinya udah terkelihatan banget kalau Mm-mm. buci yang kotor, bucinya yang jelek, misalnya ya. Cuman fame-nya tidak Iya. akan terlihat jelek karena mereka seperti ala biasanya, perempuan seperti biasa, Penampilannya. lemah gemulai seperti biasa, padahal yang lebih parah ini justru fame-nya bukan bucinya loh coy. Jadi perlu kita banyak tahu dari ini. Iya. Kebetulan Mbak Angel mau curhat sama kita, mau berbagi sama kita. Ini sih bukan membuka aib ya. Ya dibilang aib ya monggo, dibilang durhaka, durjana atau apalah itu terserah. Setidaknya di sini Mbak Angel itu pengen berbagi ke kita, berbagi ke kalian untuk memberikan pelajaran atau inspirasi tertentu yang bisa kalian ambil gitu Mbak Angel ya. Mm-mm. Jadi bagi saya cuma kayak ya mungkin banyak orang bilang aib itu jangan diumbar, Mhm, aib itu ditutupi. Cuman mhm, kalau bagi saya kalau aib itu ada manfaat untuk mhm. Jadi diumbar, berkat buat orang. ya terus kita tutupi. Nah iya biar Mhm. biar nggak sama kayak kita gitu, biar lebih Betul, baik dari betul. kita gitu. Dijadikan ini ya, apa? Dijadikan Nah, patokan untuk menjadi kan toh patokan. memang kemarin jenengan pernah di lumpur yang kotor, ada kotoran hewan, kotoran segala macam. Tapi kan Iya, sekarang Mbak E lagi berusaha pengen makin mandi, pengen bersihin diri gitu ya. Nah, supaya bisa dicontoh dengan yang lain. Mungkin ada di antara kita, saya rasa pasti adalah beberapa orang yang masih terjun di dunia itu. masih bahkan Hmm. teman-teman saya juga ada beberapa yang masih ada juga yang udah bener ada. Jadi yang saya pengen sampaikan di sini itu titik balik sayanya itu ketika saya bener tuh mas cari kebenaran jangan cari pembenaran itu yang orang-orang masih pertanyakan dalam dunia kayak gitu mereka selalu cari pembenaran Apa ini ham maknanya? ini itu Makna dari kata-kata tadi apa kira-kira Mbak? Monggo. cari kebenaran bukan pembenaran maksudnya kebenaran itu bener nggak sih hal seperti ini gitu tuh Mhm. layak enggak itu hal seperti ini itu tuh sesuai Dilarang, enggak dengan dilarang apa kodrat enggak? kita. Mm-mm. Hmm. Terus pembenaran? Cuman pembenaran itu kan kayak aktivis kan udah banyak banget Jadi kita bilang, ada ya kan beberapa ini kan cinta, emang Allah yang kasih, nah begini iya begitu, alasannya gitu. iya kan Mm-mm. aku juga nggak mau kayak gini cuman kan Allah yang mentakdirkan aku kayak gini lah kan Allah kan ngasih nyawa udah sok lahir dunia mau pilih jadi orang baik mau pilih orang Semua nggak baik dijadikan gimana ujian. kan pilihan kita uh, gimana kita mungkin jalan surganya orang kan beda-beda mas ya Betul, betul, mungkin betul, bisa betul. jadi kita dikasih ujian kayak gini jalan surganya tuh harus kuat dengan kayak gini gitu Mhm. saya juga berat mas aduh berat banget itu tuh Tapi kalau misalnya bahkan saiki, dari apa sih yang memotivasi sampean hmm, untuk bisa kok dari hal yang maaf ya, yang agak orang akan nganggap, iya apaan lu begitu lu. Orang bahkan bilang ada yang bilang najis, jijik dan lain sebagainya. Kok iya jenengan bisa termotivasi untuk bangun dari situ itu apa yang memotivasi? ya mungkin setiap sengsaranya orang tuh Allah kasih itu karena Allah sayang mas Mhm. Ya saya terus? dikasih cobaan saya dikasih ujian Mhm. karena Allah sayang biar 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 saya ingat sama Allah gitu Tapi sampean sampai termotivasi untuk rukiah dan lain sebagainya itu apa yang mendorong gitu loh maksudnya? saya awalnya kejebak mas saya nggak mau rupiah tuh kejebak itu Jadi saya tadi, dijebak jadi kejadian terus terjebak tapi nggak sengaja bermanfaat ya. nggak sengaja saya tuh awalnya yuk jalan-jalan yuk katanya kemana udah ikut aja lu katanya tapi Siap, motor lu di sini ya siapa yang ngajak? ya yang menjebak saya Menjebak dalam hal apa ini? Pengen jenengan rubah jadi lebih baik atau gimana?
Iya, mau jebak Rukiah. Dia bilangnya mau jalan-jalan katanya. Oh, jadi dia sudah paham jenengan Tapi seperti ini, memang sengaja pengen supaya sampean berubah gitu mungkin. tapi ya dia bilang udah motor lu di sini aja, lu naik motor gua di berdua gitu. Mm-mm. Jadi motor saya ditinggalkan di rumah dia. Mhm. Terus tuh ini mau jalan-jalan kemana gitu tuh. Kok arahnya ke masjid. Mhm. Tahu ini tuh. Ini arah ke masjid gede, gue tahu gitu tuh. Terus jalan marah kan. Lu ngapain bawa gue ke sini gitu tuh. Lu Mhm. mau bawa gue ke ya ke Ustad. Mhm. Terus kata dia, ya udah sih udah tinggal ikut aja cepetan deh. Itu gak enak sama teman-teman katanya. Dia tahu teman-teman juga. Oh, jadi banyak komunitas L yang Itu datang ke situ. enggak orang bener. Orang bener. Terus yang ngajak sampean itu laki-laki atau Iya, perempuan? perempuan. Dia sama dengan sampean atau normal? Sama, Hmm? sama, sama. Oh, sama. Tapi sekarang yang ngajak sampean itu gimana? Ya itu yang tadi saya bilang dia bener sendiri itu. Jadi sekarang tuh sudah Yang sebelumnya alhamdulillah. itu. Tapi sampean ditinggalkan begitu saja. Ya, Oke, oke, oke. Terus ya terjadilah ruqyah itu. Nah, dari situ jenengan akhirnya ada terjadilah. beberapa hal-hal yang tersadar dalam hati. Dari hati nurani pengen sadar sendiri gitu. Mm-mm. Hmm, Ya kalau menurut saya kalau rukiah maksudnya mau 1000 kali pun rukiah kalau belum ada niat percuma. betul, Tapi betul, kalau betul. sekali rukiah sekali aja tapi ada niat meskipun kecil itu perubahannya besar banget lah. Mantap, Kan saya nggak niat kata-katanya itu tuh. bagus. Betul, betul, betul. Saya kan nggak niat itu datang ke situ tuh. Cuman Mhm. kan hati nurani saya tuh hati nurani saya tuh pengen saya tuh bener gitu. Mhm. Jadi kan pas datang ke situ hati nurani semakin tumbuh, Mhm. semakin yang kira-kira kotor. Ya dari niat itu sih mas. Mhm. Jadi alhamdulillahnya hati dan pikiran saya tuh belum sepenuhnya kotor. Jadi ada satu titik putih gitu tuh seenggaknya alhamdulillahnya. Oh iya, jadi maksudnya di antara yang kotor itu ada satu lokasi atau satu lubang yang masih bersih lah, masih bisa ditempatin Iya untuk jadi lebih masih. baik. Terus gimana ceritanya kok jenengan bisa terbuka sama saya sejauh ini? Dari mana tahu YouTube, kemudian ngobrol pengen chat dengan saya? Saya tuh pengen banget nge-share mas. Saya mau nge-share itu yang kalimat saya carilah kebenaran bukan pembenaran. Nah itu Itu yang saya penting. pengen nge-share itu. Nah Mhm. cuman medianya itu saya nggak punya media. Saya nggak Mhm. punya platform yang sekiranya orang bisa Sedang lihat gitu. Nah sedangkan kalau monitor di kebetulan medsos ya ketahuan dong gitu ya sama yang lainnya nggak tahu. nah iya itu. Mhm. Terus kalaupun saya pakai akun abal-abal, orang mana percaya sih gitu sama omongan saya kan mas ya. Mhm. Kebetulan lihat channelnya Mas Tulus, saya pikir saya cocok deh sama ini gitu. Mhm. Terus Mas Tulus ngebuka diri kan, Mas Tulus orangnya welcome banget, ya udah saya Mhm. masuk lah. Gitu. Jadi Akhirnya ya saya percaya dari sini bisa gitu tuh. amin, 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 amin. Kita sama-sama berubah jadi lebih baik ya Mbak ya. Mm-mm. Amin. Tapi sekarang sudah rajin Jangan ibadah sampai, toh. alhamdulillah lagi nyoba-nyoba lagi Betul. bangkit lagi. Amin, amin, amin. Cobaan tuh Sama, ada sama. aja gitu. Ada aja cobaan tuh sebenarnya. Di saat iman mulai naik, udah dibikin males. Ada Mhm. aja. Aduh, sorry, sorry. Sorry Mbak Cuman Lala. harus tetap berusaha. Iya, Mhm. iya, iya. Jadi, tapi sekarang sudah ya tadi misalnya nggak bisa zuhur ngambil asar, nggak bisa asar mengambil maghrib, gitu-gitu masih diusahakan kan? Sedang berusaha. Masih Masih. minimalnya saya tuh paksain subuh. Iya betul, itu yang paling Saya susah. paksain Itu subuh. yang paling susah. Itu subuh. Heeh. Aku juga Subuh, baru subuh. kok Mbak, baru itu Ah, setelah almarhum ibuku meninggal. Justru aku tersadar pengen ya wis lah kita sudah dunia kita sudah capek lah dengan dunia begini kan. Kita pengen jadi lebih baik lagi. gimana Setidaknya lagi? lebih fokuskan ke menjadi lebih baik. Intinya menjadi lebih baik. Ya, perkara kita untuk lebih Ya, mendalami itu nanti biar Allah yang bimbing. Sekarang kita bertujuan untuk menjadi lebih baik dan lebih berguna buat orang gitu loh Mbak. Aku pengennya bener dengan mas. tujuan yang sama. Yang di warung ini ternyata memang hanya
Hanya jin penglaris biasa yang ditanam oleh orang yang dulu pernah di situ. Sebelumnya. Ini pernah ada di situ dan saya nggak narik tapi beliaunya datang. Bentuknya memang sama seperti kucing kayak macan kucing kecil gitu. Tapi macan tapi nggak gede, kecil. Makanya dia suka ada bau-bau kencing-kucing kan di situ. Nah, saya sempat dia sih bilang saya ndak ini kok, saya ndak pernah gangguin Mbak E katanya. Saya ditempatkan di situ karena dia sendiri ya sudah ditinggal begitu aja sama orangnya gitu loh. Saya lihat sih alhamdulillah ndak berefek yang negatif banget sih, alhamdulillah. Nggak ngerasa gimana kan maksudnya? Nggak ngerasa panas, badan capek, cepet gerah, cepet apa emosi nggak kan? Cuman baunya aja. Alhamdulillah sih ini agak netral kok Mbak, tenang wes. Setidaknya gini, saya akan coba netralkan nanti si kucing ini untuk pulang ke tempat sampaian lagi sampai diambil sama yang naro. Jadi dia itu ditaruh sama dukun itu yang naruh di situ. Jadi nanti udah ada masanya, dia tuh sudah ada waktunya ditentukan sama si dukun sampai sekian ini, nanti pasti pulang. Nggak lama lagi kayaknya habis kontraknya. Kayak TKW ya. Oh, iya gimana? Sama dengan TKW. Dia sebentar lagi aksesnya dia akan habis, dia akan pulang insya Allah. Dan alhamdulillah sih saya lihat tidak berefek apapun untuk usaha sampean kok. Iya sih. Bapak Ibu masih ada Mbak? Alhamdulillah masih. Kalau ibu kandung udah pulang. Udah ke rahmatullah. Jadi ibu sambungan. Ya udah pulang. Nah jadi ya ibu nggak ada juga itu salah satu motivasi saya juga Mas. Motivasi untuk ibu nggak ada itu sama malu gitu ya. Bener. Malu ya Mbak dilihat, takutnya malu. Dilihat sama ibu kita gitu ya. Iya. Sempat mikirnya begitu iya sih kalau ibu lihat saya aneh-aneh lagi di sini gimana, nangis itu kan beliaunya takut. Iya sih, ya Allah mudah-mudahan saya bisa istiqomah kayak Mbak ya. Amin. Yang di leher ini memang saya lihat, mungkin Mbak pernah nonton video saya tentang beberapa kebiasaan-kebiasaan jin yang mungkin pernah nonton, udah pernah nonton belum? Yang mana Mas? Ada nanti video saya itu tentang kebiasaan-kebiasaan jin yang suka dilakukan terhadap manusia. Saya sudah upload videonya. Jadi untuk jin yang bisa mempengaruhi kita untuk berhubungan badan dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, dengan yang bukan muhrimnya, itu tuh ternyata ada beberapa kategori yang di situ. Nah, yang di tenggorokan sampean ini, saya coba, tapi dia enggak mau sih, dia enggak mau ke sini, saya enggak narik, tapi ya. Agak susah kata yang sebelumnya itu kata yang pernah bantu saya gitu. Ini orang agak susah ditarik katanya. Tapi sempat mau keluar tuh Mas udah ya ujung pangkal leher tuh Mas sempat gitu tuh. Cuman ketahan lagi gitu tuh. Itu yang mempengaruhi jenengan masih ada rasa dengan ya meskipun enggak dominan sih sekarang. Maksudnya sekarang enggak dominan banget yang sampean punya nafsu yang luar biasa dengan perempuan sih udah enggak terlalu. Cuman itu yang mempengaruhi karena dia masih letaknya sih dia hampir di dagu ke bawahan dikit. Enggak di leher sebenarnya. Itu tuh di bawah lidah. Lokasinya dia di bawah lidah. Ada yang pernah bilang begitu? Enggak, kalau bilang sih enggak, cuman saya ngerasa ini aja tuh Mas. Aneh gitu. Jadi enggak terlalu sampai ke leher, cuman dia di bawah lidah, di mulut sebenarnya tempatnya. Nah, ya belakang lidah gitu Mas. Betul, di situ lokasinya. Cuman ini enggak bisa saya dia enggak mau, dia kayaknya emang jelek juga ini jin. Dia yang mempengaruhi karena dia juga susah. Bahkan dia tuh bukan suka sama jenis. Dia itu juga menyukai laki-laki, dia juga menyukai perempuan. Saya juga aneh sama jin ini. Tapi nanti dicoba untuk dinetralkan lagi Mbak. Netralnya gampang. Jenengan harus sekarang gini deh, buka hati dengan Mas yang lagi deketin sekarang. Lebih dibuka hatinya, lebih didekatkan lagi. Karena terputusnya, kalau sama pengen tahu terputusnya apa, sampean nikah. Itu semua akan putus. Kita ngomong belak-belakan aja. Jenengan nikah kemudian melakukan hubungan seperti itu, secara otomatis dia akan terusir dari badan sampean.
Dengan suami yang sah. Iya betul, dengan suami yang syah yang memang sudah diresmikan, kemudian ya intinya sah lah. Insya Allah itu yang ada di belakang lidah itu akan hilang dengan sendirinya, insya Allah. Hilang. Cuman sekali lagi ya Mbak, saya banyak menghadapi kasus-kasus seperti ini. Jadi memang ada beberapa campur tangan jin, tapi memang orientasi kita sudah ditelurkan dari lahir. Ada. Orientasi itu sudah ditelurkan dari lahir, bukan hanya karena gangguan jin. Jadi mungkin suatu ketika sampean sudah menikah, jin itu sudah pergi pun di satu titik jenengan akan ada rasa yang ego ini gitu. Pasti masih ada rasa itu. Karena saya banyak menghadapi kasus-kasus seperti ini. Aku juga konsultan dulu, Mbak. Konsultan buat teman-temanku yang memang suka curhat-curhat gitu ya. Makanya aku sering hadapin hal kayak gini. Nanti mereka bisa saja masih punya rasa itu. Sedangkan yang saya lihat sudah tidak ada jin yang mempengaruhi itu. Kadang-kadang dia masih punya rasa karena memang naluri itu sudah ditanamkan dari dulu. Entah apa niat Allah menanamkan itu ke kita karena memang Allah menjadikan itu sebagai ujian buat kita. Kira-kira kita bisa ngelewatin apa enggak gitu loh. Bener-bener Mas. Ya, jadi kalau itu kalau untuk sayang nyaman itu ada, cuman bedanya itu kalau untuk arah seks tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin lebih arah ke situ nanti, betul. Jadi arahnya lebih ke situ aja, lebih rasa kenyamanan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara medis ya, secara medis mungkin itu akan bisa terjadi lagi dengan beberapa orang, mungkin ada rasa gimana, tapi selebihnya secara secara rohani Mbak akan lebih terkontrol lagi untuk melakukan itu karena tidak ada yang mendorong. Memang dari awal istilahnya sebenarnya kata-kata jenengan tadi bagus. Cari kebenaran jangan pembenaran. Nah, itu tadi sebenarnya. Pembenaran mereka akan selalu merasa ini kan sudah garis Allah, ini sudah garis Tuhan. Memang betul. Memang betul. Itu sangat dibetulkan. Jenengan punya kebegini memang dikehendaki Allah, tapi nah, beberapa tunggangan dari jin ini nih yang bisa menggiring sampai lebih parah ke arah situ gitu loh. Itu yang lumayan bahaya. Kalau aku boleh kasih saran sama Mbak Angel, cari bapak, minta maaf sama bapak, ngobrol sama bapak, kemudian datang ke makam ibu, minta doa restu ibu, sekali lagi minta doa restu sama mereka berdua. Dengan segala kemampuan Mbak berdoa menurut agamanya Mbak, ngomong sesuai dengan bahasanya Mbak ke ibu ke bapak. Kalau memang ada waktu saya minta tolong untuk lebih dekatkan dengan orang tua lagi. Minta doa restu sama bapak. Bapak masih ada toh? Iya masih. Pak aku mbien tahu ndak harus terbuka juga tapi intinya Pak aku tahu nggak bener Pak aku pengen jodohku cedek Bapak pun nih Bapak ngerestoni aku orang aku bojo Bapak ngerestoni nggak aku jodoh. Nah Bapak tinggal jawab doang Bapak merestui Insya Allah semua akan terjadi Mbak amin. Bapak tuh maunya saya tuh sama yang sekarang Mas yang cowok itu. Sekarang gini loh Mbak orang tua itu nyari jodoh buat kita tuh kan tidak segampang yang mereka gini-giniin toh. Ya sudah, ayo. Satu kita Mbak itu perlu media untuk pemutus itu. Kedua, Mbak harus dekatkan diri sama orang tua. Jadi apalagi yang Mbak pikirkan? Emang kurang cocok apanya? Yang ya bisa jadi yang mempengaruhi pemikiran Mbak itu sekarang ya yang di belakang lidah itu. Itu jadi kalau kata saya sih meskipun dengan cara terpaksa saya pikir mending sama nikah. Niatkan sama Allah begini tapi meskipun di hati sama nggak yakin niatkan sama Allah begini. Ya Allah meskipun aku nggak yakin dengan dia baik atau tidak untuk aku tapi aku percaya kepadamu ya Allah ini adalah caramu mendidik aku caramu menjadikan aku lebih baik. Gitu caranya Mbak. Bisa diterima? Halo Mbak Angel. Ya, sepertinya ada komunikasi yang terputus dengan Mbak Angel. Mungkin ada yang beli atau lagi ada yang ini kita matikan dulu saja. Nanti saya konfirmasi langsung ke Mbak Angelnya. Oke. Jadi ada beberapa hal. Aku kasih sarannya ke Mbak Angel karena kejadian ini kan agak luar biasa riskan sekali karena bisa dibilang itu sesuatu yang ini. Ntar dulu guys, sorry guys, aku siapin dulu backsoundnya. Aku bakal pindah dulu kameranya.
Oke. Oke. Putus-putus, Mas. Oke, siap. Sebentar tak balas dulu Mbak Angel deh. Oke, Mbak. Nggak apa-apa. Saya closing dulu. Oke, jadi teman-teman mohon maaf tadi sempat terputus dengan Mbak Angel, kita sudah komunikasi dengan beliaunya, tapi dengan keterbatasan waktu, keterbatasan sinyal, sepertinya di sana memang sedang kurang bagus kondisi sinyalnya, jadi kita tidak bisa terhubung secara langsung, secara baik maksudnya dengan Mbak Angelnya sendiri. Nah sekarang kita bakal bahas beberapa pertanyaan dari Mbak Angel tadi. Saran sih sebenarnya lebih ke saran sebentar ya guys. Sorry. Oke. Jadi beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Mbak Angel adalah intinya dia bukan orang baik, dia bukan orang benar, tapi dia ingin belajar menjadi lebih baik. Dengan sesuatu yang kurang baik itu tadi, beliaunya ingin menjadi lebih baik lagi, ya. Kalau aku kasih saran buat Mbak Angel, tadi yang pertama minta maaf sama orang tua. Boleh nanti mandi dengan air garam yang aku suka ajarkan ke beberapa, suka aku sarankan ke beberapa viewers dan subscriber. Baca bismillah, kemudian sahadat, baca istighfar, kemudian sholawat, kemudian mandi, berdoa sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan mau kita apa. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, bahasa daerah boleh. Monggo, silakan langsung komunikasikan diri sampean sama Allah, minta doa sama Allah, berdoa sama Allah, kemudian minta tolong sama Allah, gitu ya Mbak Angel. Sama kalau saran saya betul, laki-laki yang sedang didekatkan dengan sampean ini, saya sarankan betul untuk diterima, kemudian dijadikan jodohnya sampean. Jadi mungkin agak sedikit aneh ya, kok menikah kok dipaksa gitu loh. Nah gini, memang di sisi lain akan terpaksa, akan terlihat dipaksa, akan terlihat melakukan semuanya dengan keterpaksaan. Tapi di sisi lain lagi, Mbak Angel harus niatkan sama Allah. Ya ini cara Allah buat menjadikan Mbak Angel lebih baik, gitu ya. Sekali lagi aku terima kasih banyak buat Mbak Angel yang sudah mau berbagi sama kita. Dia dulu bukan orang baik, tapi sekarang menjadi lebih baik. Semoga ada inspirasi, ada beberapa cerita, ada beberapa hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat. Untuk yang sedang mulai bekerja, baru mulai lembur, selamat lembur. Mudah-mudahan lancar rezekinya, lancar kerjanya, lancar sehatkan badannya, dan Allah lindungi kalian semua untuk yang sedang bekerja ya. Untuk yang sedang beristirahat, semoga sehat lagi nanti setelah bangun. Selamat tidur dan juga selamat istirahat. Saya Big Tulus mengatakan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dikoreksi, mohon supportnya, kritik dan sarannya bisa di kolom komentar. Untuk yang sudah like, subscribe dan juga komen, terima kasih. Untuk yang belum, yang baru datang, boleh di like, subscribe dan juga komen. Kalau kalian suka bisa di like, tidak suka bisa di dislike ya. Terima kasih banyak. Saya Big Tulus mohon undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih orang baik.